Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Di pagi ini bersyukur boleh bersama saya kembali Pendeta Stephen Mudesehe dalam pembahasan Renungan Pagi tanggal 6 Agustus yang menjadi satu judul kita di pagi ini adalah beban dosa terlalu berat. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan terbesar kami pada saat membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ialah kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami boleh dikuatkan lewat firman di pagi ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ayat tema kita terdapat dalam Mazmur 38 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku." Penjelasan: bila setan mengatakan bahwa engkau seorang berdosa dan tidak mempunyai harapan menerima berkat dari Allah, katakanlah kepadanya bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita tidak mempunyai sesuatu untuk memuji kita kepada Allah, tetapi permohonan yang kita pohonkan sekarang dan selamanya ialah ucapan kita yang dalam keadaan tidak berdaya, sehingga menjadikan kuasa penebusannya suatu keperluan. Membuangkan sifat yang hanya berpaut pada diri sendiri, kita dapat memandang kepada salib Golgota dan berkata, "Aku datang dengan tangan hampa, hanya bergantung pada salib-Mu." Setan tidak dapat menahan orang mati itu di dalam genggamannya jika anak Allah memanggil mereka hidup kembali. Ia tidak dapat menahan di dalam kematian rohani satu jiwa yang di dalam iman menerima kuasa perkataan Kristus. Tuhan berkata kepada semua orang yang mati di dalam dosa, "Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati." Perkataan itu kekal. Jika kita menerima firman itu, kita mendapat kelepasan. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 338 sampai 342. Bagaimanapun pengalamanmu masa lalu, betapa mengecewakan pun keadaanmu sekarang ini, jika engkau mau datang kepada Yesus sebagaimana keadaanmu lemah, tidak berdaya dan putus asa, Juru Selamat kita yang penuh kasih akan menemuimu dan akan merangkulkan tangannya dan jubah kebenarnya kepadamu. Kepada Bapa, Dia menghadapkan kita dengan memakaikan jubah putih, yaitu tabiatnya. Untuk kepentingan kita, Dia memohon ke hadapan Allah. "Aku telah mengambil alih tempat orang berdosa. Janganlah hendaknya anak yang tidak patuh ini engkau pandang, tetapi biarlah aku." Tatkala setan dengan teriakan keras menuntut jiwa kita, mempersalahkan kita karena dosa, dan mengklaim kita sebagai mangsanya, darah Kristus membela kita dengan kuasa yang lebih besar. Khotbah di atas bukit halaman 18. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Menyatakan satu berkat yang besar. Oleh karena keberdosaan kami terhadap Engkau, dosa yang terlalu berat, kesalahan-kesalahan yang menimpa kami, biarlah Tuhan, dengan kasih-Mu, Engkau menyatakan itu lewat pengampunan yang Engkau berikan. Biarlah Tuhan, dengan hal ini kami melihat akan kasih kemurahan yang besar bagi kami, yang Engkau nyatakan selalu
setiap saat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Jadikan kami baharu, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi. Shalom.